Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang karenanya pada kesempatan berbahagia ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. Karena pada sore ini kita berkesempatan hadir bersama-sama untuk menimba ilmu, untuk mempelajari bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasa Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita, yang menjadi penyejuk hati kita, menenangkan hati kita, yaitu dengan membaca Al-Quranul Karim. Ummahati fillah rahimakumullah, kami ucapkan sebelumnya permohonan maaf ya kepada ummahat, ma'dziratan atas dua pertemuan ya, saya tidak bisa hadir, qadarullah wa masyafa'al, karena disebabkan sakit ya. Maka dari itulah dimohon kepada ummahat untuk menjaga kesehatan di masa-masa musim asyita ya. Asyita artinya adalah musim dingin atau musim hujan. Sudah masuk kepada musim hujan. Dan diharapkan juga pada kita agar memperbaharui niat kita kembali dalam rangka mempelajari ya bahasa Arab itu sendiri, yaitu lughatu ahlil jannah, bahasanya penghuni surga. Insyaallah ta'ala pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Aina wasalna, sampai halaman berapa kita ummahat? Ada yang masih ingat? 68 Ustaz. Ya, 68. 68 Ustaz. 68. Nah, masuk ke halaman 68. Nah, baru masuk ya? Iya. Nah, ya, dimohon perhatiannya untuk fokus kepada pelajaran ini. Kenapa demikian? Karena di pelajaran yang ke-13 ini adalah
pembuka pintu kedua dari pembelajaran Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Pada pintu pertama dari pelajaran pertama sampai dengan pelajaran ke-12. Ya, itu pintu pertama. Pintu kedua, ya, kita akan membuka tabir pintu kedua di pelajaran ke-13. Berkaitan dengan jamak. Nah, dahulu kita belajar yang namanya mufrad. Ya, ada salah satu isim namanya isim mufrad, ya. Ismun mufradun. Ya. Isim mufrad itu contohnya kitabun, ya, qalamun, ya, dan lain sebagainya. Sebenarnya aslinya kitabun qalamun itu aslinya adalah qalamun wahidun. Kitabun wahidun. Nah, aslinya seperti ini. Tapi karena semua orang sudah tahu bahwasanya kitabun itu jumlahnya ada berapa, Umahat? Buku? Satu. 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 Karena kita sudah tahu jumlah bukunya satu, tidak perlu lagi disebutkan kitabun wahidun. Karena sudah maklum, sudah dipahami, dimengerti, dimaklumi. Ya. Qalamun juga sama. Aslinya adalah qalamun wahidun. Ya, itu disebut dengan ismun mufradun. Kosakata yang jumlah bilangannya satu. Ya. Yang kedua, kosakata yang bilangannya dua. Hanya dua. Nah, ini kita skip dulu. Namanya adalah isim mutsanna. Isim mutsanna. Ya, isim mutsanna. Ini tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Ya, adanya di dalam bahasa Arab. Yang jumlah bilangannya hanya ada dua. Contohnya, ya ini kita belum pelajari ya, jadi tidak perlu sampai paham betul. Kitabun menjadi kitabani, ithnani, atau qalamani, ithnani. Ya, artinya adalah kitabani, ithnani artinya apa, Mahat? Dua Buku buku. itu ada dua. Dua. Dua Dua buku. dua buku. Qalamani ithnani artinya Dua pena. dua pena. Nah, ini kita lewatkan dulu. Kita nggak bahas. Ya, jadi diloncatkan, dilengkap dulu di dalam kitab Durusul Lughah. Tujuannya oleh muallif penulis rahimahullah Dr. Abdul Rahim, ya, penulis kitab ini, ya, memahami bahwa orang-orang di luar Arab seperti kita nih, orang Indonesia, Malaysia, ya, Singapura, Cina, Jepang, tidak dijumpai susunan atau bentuk, ya,
kosakata yang jumlah bilangannya hanya 2, ya. Karena tidak dijumpai hanya bilangan yang jumlahnya ada hanya 2, ya artinya kosakatanya tersendiri itu hanya ada pada bahasa-bahasa Semitik seperti bahasa Ibrani. Angka 2 itu khusus ada tuh kosakatanya sendiri. 2 buku, 2 mobil, ya, 2 guru, 2 murid, ya. Itu ada bahasanya tersendiri, bukan satu murid. Satu murid dengan 2 murid kosakatanya beda. Kalau murid-murid beda lagi kosakatanya. Nah, itu biasanya ada di dalam bahasa yang bapaknya satu, ibunya beda. Ya, artinya bapaknya satu, ibunya beda dari rumpun yang sama, yaitu dari rumpun Sambino, seperti bahasa Ibrani, bahasa Aram, Aramaik, bahasa Suryani, bahasa eh, apa namanya dari orang-orang negeri Irak, ya, bahasa tersebut itu menggunakan bahasa Suryani atau bahasa Arab itu sendiri, ya. Nah, ini dilongkap, ya, tujuannya agar kita tidak kaget, ya. Ternyata ada kosakata yang baru yang tidak dijumpai di dalam bahasa kita. Nah, lanjut kepada poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga inilah disebut dengan ismun jam'un, ya. Ismun jam'un itu adalah kosakata yang bilangannya lebih dari 2. Bilangannya lebih dari berapa? Lebih dari 2. Lebih dari 2. Disebut Oh, dengan isim jamak. Contohnya, murid menjadi murid-murid. Guru jadi guru-guru. Bahasa Indonesia paling mudah, ya. Tinggal disebut namanya 2 kali, jadinya jamak, ya. Atau ditambahkan para, lalu disebutkan kosakatanya. Murid jadi para murid. Guru jadi para guru. Mobil menjadi mobil-mobil, ya. Nah, itu di dalam bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Arab kosakatanya beda lagi. Contohnya kitabun. Maka isim jamaknya menjadi kutubun, ya. Kutubun. Kutubun itu adalah buku-buku. Mungkin pernah mendengar istilah kutubus sittah. Nah, buku yang jumlahnya ada 6. Itu adalah buku hadis, ya. Ada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, ya, Ibnu Majah, ada An-Nasai, dan lain sebagainya, ya. Itu kutubun, ya. Ada tambahan lain nggak ada. Udah kutubun aja, artinya adalah buku-buku. Atau kolamun. Kolamun itu jamaknya adalah aklamun, ya. Aklamun artinya pena-pena, ya. Kosakatanya sama atau berbeda, Umat? Antara kitabun dengan kutubun, kolamun menjadi aklamun, sama atau berbeda? beda. Berbeda, ya. Maka kita harus merubah mindset kita. Kosakatanya harus dihafalkan lagi nih. Atau kalau Umahat mau catat di buku kosakata Umahat, buku catatan, ya, ditulis begini, kitabun, ya, kitabun, jim. Jim itu artinya jamak.
kutubun. Kutubun. Sama dengan buku, misalkan. Nah, nanti tulisnya seperti itu. Kalau di buku catatan masing-masing. Nah, akan timbul pertanyaan. Kok bisa kitabun jadi kutubun? Apakah ada rumusnya? Ada rumusnya lagi. Jenis-jenis jamak ada 3. Tapi kita nggak bahas itu dulu. Kita fokus kepada bentuk perubahannya. Ya. Dan satu jamak, jenis jamak yang akan kita pelajari di pelajaran ke-13, mohon dicatat, nama jamaknya adalah jam'u at-taksir. Ya, ya. Jamak apa namanya, Umahat? Taksir. Jam'u Taksir. taksir. Masya Allah. Ya, salah satu jenis isim jamak adalah jam'ut taksir. Apa itu jam'ut taksir? Diambil dari kata maksurun, pecah, patah, rusak. Oh, berarti jamaknya rusak? Bukan. Maksudnya rusak itu didefinisikan bahwa jamaknya tidak beraturan atau tidak memiliki rumus. Kalau tidak memiliki rumus, otomatis harus dihafalkan. Ya, contohnya ini kitabun menjadi kutubun. Nah, ini nggak ada rumusnya ini. Kok bisa jadi kutubun? Kenapa nggak kutubun atau kitabun? Nah, misalkan. Nah, itu harus dihafalkan atau ditulis di catatannya. Ya, itu jamak taksir, jamak yang paling tersulit ya. Ya, langsung dibahas di pelajaran ke-13. Ya. Ada berapa jamak taksir? Kosakatanya ada banyak ya. Banyak sekali. Ya. Nah, itu yang kita akan pelajari tentang jamak taksir. Ya. Berarti mindsetnya, cara berpikir kita harus dirubah, Om. Ya, yang dahulu kosakatanya adalah kosakata isim mufrad, ya. Sekarang ya isinya adalah isim jamak semua nih, jamak taksir semua. Ya, yang ada di pelajaran ke-13. Maka cara menjawab atau cara berpikir kita adalah merubah dari kalimat isim jamak menjadi kalimat isim mufrad. Ya. Contohnya ada di Ad-Darsus Tsalits Asyarah, langsung ya di halaman 68. Ummahat bisa buka di halaman 68. Khalas? Sudah dibuka? Khalas? Alas Ustaz. Ya, Ustaz. Nah, alhamdulillah. Ya. Langsung saja Ana akan bacakan, Ummahat bisa ikuti bersama-sama. Man haula'il fityatu tiwalu ya Ali. Man haula Man haula'il ya fityatu Ya Ali. tiwalu ya Ali. Masya Allah. Hum tullabun jududun. hum tulabun judun. Masya Allah. Tulabu jududun. Tullabun jududun. Bertanwin ya semuanya. Min aina hum. Min aina Min aina hum. Hum min Amrika. hum min Hum min Amrika. Ahum zumalauka.
Ahum Ahum zumala'u. zumala'uka. Na'am. Hum zumala'i. Na'am. Hum Hum zumala'i. Hum fi fasli. hum Hum fil fasli. fasli. Mohon maaf, apakah bisa Bisa. Oh ya, baik. Tadi sempat terputus dari headsetnya ya, mohon maaf. Kita lanjutkan. Ahum mujtahiduna. Ahum Ahum mujtahiduna. Na'am, hum mujtahiduna. na'am. Na'am. Hum mujtahiduna. Ma asma'uhum. Ma Ma asma'uhum. Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi. asma'uhum Asma'uhum Yasiru wa Zakaria wa ya Musa wa Abdullah. Wa man ha'ula'ir rijalul kisaru. wa man Wa man ha'ula'ir rijalul qisaru. Hum hujjajun. hum Hum hujjat hujjajun. Min aina hum. min aina Min aina hum. Ba'duhum minas sini wa ba'duhum minal yabani. ba'duhum Ba'duhum minas sini wa ba'duhum minal yabani. Ainal Mustafa wa asdiqa'uhu. ainal Ainal Mustafa wa asdiqahu. Ya. Zahabu ilal mat'ami. dhahab Zahabu ilal mat'am. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Baik, kita akan bahas di sini yang kalimat pertama. Man haula il fityatut tiwalu ya Ali. Nah, ketika kita ingin mengartikan, jangan langsung mengartikan, tapi yang harus diperhatikan adalah rubah dulu ke yang namanya isim mufrad. Nih, namanya isim mufrad. Ya, di situ ada kalimat man. Man kan tetap ya, tidak berubah. Haulai itu adalah jamak dari hadza. Ya. Ya. Haulai itu adalah jamak dari hadza. Kita nggak tahu nih haulai apa artinya. Ya, kita rubah dulu ke mufrad. Nah, ini kita jelaskan. Haulai itu adalah jamak dari hadza. Ya. Al-fityatu itu adalah jamak dari al-fata. Apa artinya al-fata? Pemuda. Pemuda. Tiwal itu adalah jamak dari towil. Ya, apa artinya towil? Tinggi. 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 Ya, baru diartikan. Cara kerjanya seperti itu. Ya. Baru ya Ali, man hadzal fatat tawilu? Ya Ali. Kalau kita sudah tahu isim mufradnya, pasti tahu artinya. Apa jadi artinya ini? Siapa? Para pemuda yang tinggi ini? Pemuda ini. Pemuda-pemuda yang tinggi ini. Wahai Ali. Wahai Ali, siapa para pemuda yang tinggi Para ini? pemuda. Wahai Ali, ya seumpama kita masih merasa asing dengan kosakata jamak taksir ini, maka kita harus biasakan haulai itu hadza atau hadhihi. Jadi haulai itu adalah jamak dari kata tunjuk hadza atau hadhihi. Ya.
Al-fata, al-fityatu itu adalah jamak dari al-fata. Nah, catat nih ummahat ya, cara kita untuk memahami kalimat itu, kalimat berjamak seperti itu. Ketika kita umpama belum pernah belajar tentang jamak ya, kita bicara yang belum pernah sama sekali belajar tentang jamak ya, rubah dulu jamaknya ke mufrad. Al-fityatu adalah jamaknya dari al-fata. Tiwal adalah jamak dari tawil. Baru diartikan. Sehingga kita mudah untuk memahami. Dan memang sebenarnya mudah. Pelajaran ke-13 itu tidak merubah atau menambah rumus ya. Tidak ada penambahan rumus ummahat. Mubtada khobar yang sudah kita pelajari, ya, naat man'ut, mudhaf wa mudhafun ilaih yang sudah kita pelajari, itu sama, susunannya sama, nggak ada perubahan di pelajaran ke-13. Yang berubah kosakatanya saja. Yang tadinya satu jadi banyak. Yang tadinya isim mufrad menjadi isim jama'. Fahimtunna insyaallah. Akhirnya, insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Ummahat, kita lanjut ya kepada kalimat berikutnya. Hum tullabun jududun. Ya. Hum tullabun jududun. Berarti tunggalnya apa? Artinya apa langsung kalau tahu artinya apa? Hum tullabun jududun. Mereka Wah. murid-murid yang Yang baru. Murid-murid yang baru, Masya Allah. Ya. Bagi kita yang sudah mengerti, alhamdulillah. Bagi yang belum tahu jamaknya, tolibun jamaknya adalah tullabun. pun Jadidun jamaknya adalah jududun. jududun. Jadi Jadi sebenarnya hum tullabun jududun aslinya adalah huwa talibun jadidun. Ini kan pelajaran dulu ya. iya. Iya, pelajaran dulu. Naat man'ut, jadidun naat, ya, naatnya, ya kan. Talibun adalah man'utnya. Cuman dibuat jamak itu aja. Kita buat sesimpel mungkin sehingga ummahat mengerti. Ya. Maka dari itulah diperhatikannya adalah jamak taksirnya itu yang dicatat ummahat. Ya. Dicatat agar apa? Agar bisa paham. Ya, kita lanjut ummahat. Min ainahum. Apa artinya min ainahum? Dari mana mereka? Dari mana mereka berasal? Dari mana mereka berasal? berasal? Min aina huwa, gitu ya. Kalau jamaknya min ainahum. Hum min Amerika. Ini paling gampang nama. Artinya, Mereka dari Amerika. Dari Amerika. nah mereka dari Amerika. Wajar ya, badannya tinggi-tinggi besar ya. Masya Allah. Nah, mereka dari Amerika. Ya. Lalu kalimat berikutnya, ahum zumalauka. Nah, ahum zumalauka aslinya adalah ahwa Ahwa. zamiluka. Aslinya tuh ahwa zamiluka. Jadi apa artinya? Zamilun. Jamaknya zumalau. Apakah Teman-teman mereka teman-temanmu? Para Sahih. teman. Rekan-rekanmu, zamilun artinya teman Rekan-rekanmu. atau rekan. Rekan. Ya. Apakah mereka rekan-rekanmu atau teman-temanmu? Ya. Maka jawabannya na'am. Hum zumalai. Artinya, Ya, mereka rekan-rekanku. ya mereka adalah rekan-rekanku.
Ya, hum fi fasli. Mereka di kelas. Mereka di dalam Mereka kelas. Di dalam kelasku. Kelasku. Kelas. Masya Allah. Sahih. Catat lagi. Ya, catatnya begini. Zamilun. Jamaknya adalah apa? Zumala. Zumala. Zumala'u. Oh. Dia tidak bertanwin karena bagian dari isim yang tidak bertanwin. Ya. Isim yang tidak bertanwin namanya apa Ummahat? Ada yang tahu? Catat ya. Bagi yang baru tahu. Nah, isim yang bertanwin. Isim yang tidak boleh bertanwin. Mamnu'un minas sorfi. Iya. Yang tidak bertanwin. Isim yang tidak boleh bertanwin. Ya. Nih, mamnu'un minas sorfi itu istilah yang saat ini baru disodorkan, diberikan kepada ummahat. Tapi kosakatanya sudah banyak kita pelajari. Banyak kan? Contohnya Fatimatu, Zainabu. Itu kan isim yang tidak boleh bertanwin. Tuh nama orang perempuan, ya. Maryam. Dulu kita belajar tuh. Terus yang ada tak marbutohnya, nama laki-laki ada tak marbutohnya, masih ingat gak ummahat? Ya. Ada Ya. Hamzatu, ada Maisaratu, ada Hudzaifatu, dan lain sebagainya. Nah, itu istilahnya adalah mamnu'un minas sarf. Ya, mamnu'un minas sarf. Ya, mohon dicatat ya, Ummahat ya. Ya, baik. Ulang lagi Ustaz. Ya. Ulang lagi tadi apa? Yang tidak bertanwin. Oh ya, mamnu'un minas sarfi adalah isim yang tidak boleh bertanwin. Dia harusnya dhammah atau fathah. Ya. Tambahannya ya. Jadi intinya gini, mamnu'un minas sarf adalah isim yang tidak boleh bertanwin. Bertanwin. Iya, betul. Kan harusnya zumalaun tuh, harusnya. Kan nggak ada alif lamnya. Kalau pakai alif lam az-zumala'u. Kalau nggak pakai alif lam zumalaun. Harusnya kan begitu. Tapi dia enggak zumala'u karena mamnu'un minas sarf, isim yang tidak boleh bertanwin. Ya. Fatimatu, Hudzaifatu, nama orang kan harusnya Muhammadun. Nah, Muhammadun kan bertanwin tuh. Nah, tapi kok Hudzaifah nggak bertanwin? Hudzaifatu. Tuh. Nah, itu karena mamnu'un minas sarf. Ya. Kita hanya mengenal itu dulu. Belum mengenal lebih dekat. Apa itu mamnu'un minas sarf? Ciri-cirinya. Ya, kalau istilahnya belum kenal dekat ya. Baru sekedar kenal nama aja. Ya. Rumahnya di mana, alamatnya di mana, ya. Dari tinggalnya di mana, ya belum kita pelajari detailnya. Nanti insya Allah. Fahimtunna insya Allah. Fahimna insya Allah. Ya, fahimna insya Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya Ummahat, ya, ada kalimat ahum mujtahiduna. Apa artinya Ummahat? Apakah mereka Mujtahidun, dari kata mujtahidun. bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh. bersungguh-sungguh. Iya, sahih. Ada tambahan berarti Ummahat.
tadi jamak taksir, ya. Ada satu lagi Ummahat, kan total ada 3 tuh. Jamak taksir tuh punya teman, ya. Totalnya ada 3 temennya, jamak taksir ada 2, ya. Ada jamak taksir, ada satu lagi. Kita tulis ya di sini, mohon dicatat. Jam'u mudzakkar. Oh, jamak muzakkar. Jam'u mudzakkar as-salim. Ya, as-salimu. Jam'ul mudzakkar as-salimu. Ya. Ada yang baru lagi Ummahat, ya. Kalau tadi kan jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Ya harus dihafalkan. Nah, ada lagi namanya jam'ul mudzakkar salim. Apa itu jam'ul mudzakkar salim? Adalah jamak yang memiliki rumus. Rumusnya kayak tadi mujtahidun. Kan kita sudah pernah belajar ya kosakata mujtahidun. Apa artinya? Mujtahidun. Sungguh-sungguh. Orang yang Orang bersungguh-sungguh. yang bersungguh-sungguh. Betul. Nah, kalau banyak orang-orang yang bersungguh-sungguh, nah, maka jamaknya adalah tambahan waw dan nun di akhir. Menjadi mujtahiduna. Nih, ada tambahannya nih. Ya. Atau kalau mau lebih enak, perjelas. Nah, ya. Mujtahiduna. Nah, ada tambahan apa namanya nih? Huruf apa, Ummahat? Waw dan nun. Waw dan nun. Ya. Ustadz, Afwan, Naam, ya, silakan. tadi artinya apa tuh? Mudzakkar salim itu jamak yang memiliki apa ya Ustadz? Jamak yang memiliki rumus. Oh, rumus. Ustadz. Ya, Afwan. Dan ada tambahan lagi. Jamak yang memiliki rumus untuk mudzakkar saja. Untuk mudzakkar. Mu'annas nggak boleh. Mudzakkar kan untuk laki-laki. Mu'annas untuk perempuan nggak boleh. Bukan mahram, ya. Jadi untuk laki-laki aja. Ya. Hanya untuk laki-laki saja. Kosakata yang untuk laki-laki saja. Ya. Rumusnya ada tambahan waw dan nun. Ya. Contoh lain. Banyak sekali dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Yang ini aja, yang ada dalam Al-Qur'an. Ada namanya kafirun. Nah, kafirun. Jamaknya apa, Ummahat? Tambahin waw dan nun loh. Kafirun. Jadi apa? Nah, kafirun. Nah, ya gampang ya, insya Allah Ummahat, gampang sekali insya Allah. Ya, nggak ada yang sulit. Ya, tergantung metode pembelajarannya aja, gitu ya. Semua ilmu itu sebenarnya mudah. Ya, sebenarnya mudah. Kafirun menjadi kafirun. Munafikun jadi apa? Munafikuna. Munafikuna. Muslimun. Muslimuna. Ya, alhamdulillah sudah mahir semua nih di sini. Alhamdulillah. Ya. Fahimtunna Ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Jadi sudah keluar nih jamak yang baru selain jamak taksir. Jadi itu dua dulu tuh, jamak taksir dan jamak mudzakkar salim.
Nah, yang temennya satunya lagi nanti di pelajaran berikutnya. Ya, temannya jamak taksir dan jamak mudzakkar salim. Kita dua itu dulu yang harus dikuatkan. Ya, belum pendalaman ya. Ada pendalaman materi tentang jamak taksir dan jamak mudzakkar salim itu nanti di pelajaran berikutnya. Intinya dapat dipahami dulu perbedaannya antara jamak mudzakkar dengan jamak taksir. Selanjutnya, Umar. Ya. Apakah mereka orang yang bersungguh-sungguh? Maka jawabannya na'am hum mujtahiduna. Artinya apa, Umar? Iya, mereka orang yang Mereka orang yang bersungguh-sungguh. bersungguh-sungguh. Mereka orang yang bersungguh-sungguh. Masya Allah. Ya. Lalu ada pertanyaan. Ma asma'uhum. Siapa mereka? Siapa nama mereka? Siapa nama Nama mereka. Jamaknya ismun adalah asmaun. Pernah dengar Asmaul Husna. Betul, Asmaul Husna. Ya, Oh iya. kita harus ngafalin Asmaul Husna dulu tuh. Kalau di TPA ngafalin Asmaul Husna. Itu bacaan seperti itu sudah ada di tingkat TK di negeri kita. Padahal itu adalah jamak taksir. Asmaun. Ya, bukan asma ini ya, nama orang beda lagi, tulisannya beda lagi ya. Nah, berikutnya asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi. Artinya apa, Umar? Nama mereka Nama mereka Yasir dan dan Zakaria dan dan Musa dan Abdullah. Ya. Jadi nama mereka adalah Yasir, Zakaria, Musa, dan Abdullah. Ya, Masya Allah. Ya. Lalu kalimat berikutnya, ini paling gampang ya, yang di atas tadi asma'uhum. Ya. Wa man haula'ir rijalul kisaru. Dan siapa mereka? Ya, ini semua rijal. Rijal itu jamak dari rojulun. Kita tulis ya lagi nih sini. Ya, rojulun jamaknya adalah rijalun. Ya. Lelaki. Siapa lelaki yang kisor? Kisor itu jamak dari qasirun. Ya. Qasirun. Ada yang tahu nggak qasirun apa artinya? Qasirun jamak dari kisorun. Apa qasir? Ada. Kita udah pernah belajar ya. Pendek. Berarti apa nih artinya? Siapa mereka para lelaki yang pendek Yang pendek-pendek ini. Iya. Siapa para lelaki yang pendek-pendek ini? Ya. Maka jawabannya adalah hum hujjajun. Apa artinya? Mereka orang yang berhaji.
Mereka yang para berhaji. haji. orang-orang yang berhaji. Baru lagi. Hajun jamaknya adalah hujjajun. Hujjajun. Ya. Orang-orang yang berhaji. Ya. Berhaji kemana, Umar? Mekah. Mekah. Iya, ke Mekah. Ke Masjidil Masjidil Haram. Haram. Ya, alhamdulillah. Baik. Selanjutnya, bin aina hum. Dari Dari mana mana mereka? mereka berasal? Dari mana mereka Asal. berasal? Ya. Ba'duhum minas sin. Apa artinya? Sebagian dari Cina. Nah, sebagian mereka, ada merekanya ya. Dan sebagian mereka dari Sebagian mereka dari Cina. Ba'duhum itu adalah ba'dun ditambahkan hum. Cina. Nah, ba'duhum. Sebagian mereka dari Cina. Wa ba'duhum minal Yabani. Dan sebagian mereka dari Jepang. dari Jepang. Ya, Masya Allah. Ini fakta memang ya. Kalau Mahat berangkat umroh atau haji, ya rata-rata orang yang pendek-pendek ya ini bukan untuk mengucilkan bukan ya, tapi memang kenyataan yang pendek-pendek ini rata-rata dari mana? Dari Asia ya. Dari Jepang, dari Asia Tenggara, dari Cina ya, orangnya pendek-pendek. Yang tinggi-tinggi rata-rata dari mana, Om? Dari Eropa. Nah, dari Afrika, wah itu badannya besar-besar tuh. Ya, dari Afrika besar-besar. Dan dari Indonesia pendek-pendek ya, kecil-kecil. Ya. Nah, alhamdulillah. Selanjutnya, Ainal Mustafa wa asdiqa'uhu. Artinya, Di mana Mustafa di mana Mustafa wa asdiqa'uhu. Di mana Mustafa dan dan apa? Sahabat-sahabatnya. Nah, dari kata sodikun. Jamaknya adalah asdiqa'u. Berarti dia nggak bertanwin. Namanya apa nih kalau isim yang tidak bertanwin? Mamnu. Mamnu minas Mamnu minas sarf. Masya Allah, tabarakallah. Wa asdiqa'uhu. Kembali kepada Mustafa. Di mana Mustafa dan sahabat-sahabatnya. Ya, sodik itu sahabat ya, dekat, sahabat dekat. Kalau sahib sahabat aja, kalau sodik sahabat dekat. Zahabu ilal mat'ami. Nah, artinya apa artinya? Mereka pergi ke restoran. Nah, mereka pergi ke restoran atau tempat makan. Ya. Zahabu itu jamaknya dari zahaba. Ya, zahaba, zahabu. Zahaba artinya pergi,
Ya, zahabu mereka pergi. Ya, maka dari itulah ini menjadi perhatian ya kepada kita untuk memahami jamak. Tapi ada tapi di sini. Zahaba ini adalah fi'il. Bentuknya berbeda. Fi'il itu dia tidak masuk ke jamak mudzakkar salim, tidak juga masuk ke jamak Taksir. taksir. Terus masuknya kemana? Ya, itu masuk ke dalam ilmu tentang fi'il. Ya, beda lagi tuh ummahat. Bukan jamak mudzakkar salim, jamak taksir, bukan. Karena jamak mudzakkar salim dan jamak taksir hanya ada pada isim, berlaku pada isim saja. Nah, kalau yang berlaku dengan fi'il, zahaba jadi zahabu, kharaja jadi kharaju, itu ada rumusnya lagi. Beda lagi itu rumusnya. Ya, berkaitan dengan ilmu sorof, ilmu yang mempelajari kata-kata kerja. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, insya Allah. Fahimna insyaallah. Nah, di sini ada tugas kepada ummahat untuk bisa menguatkan ya jenis jamak mudzakkar dan jenis jamak taksir. Ada di latihan pertama. Nah, ummahat harus banyak nih catatannya ya. Mengkonvert atau merubah dari mufrad tunggal ke jamak ya. Itu ada di halaman 69 bagian pertama. Nah, untuk tugasnya itu adalah hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Artinya, cobalah mubtada tersebut di dalam setiap kalimat dirubah menjadi jamak. Nah, mubtadanya itu hadza. Ini kan hadza semua nih. Contohnya, misal hadza talibun. Ya. Misalkan hadza talibun. Itu kalimat mufrad apa kalimat jamak ummahat? Mufrad. 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 Ya. Hadza talibun. Nah, ummahat rubah menjadi jamak. Hadza jamaknya adalah apa? Tulabun. Haulai. Haulai. Talibun jamaknya ada Tulab. di dalam kurung tuh. Dalam kurungnya itu adalah jamak taksir atau jamak mudzakkar. Menjadi talibun menjadi apa? Tulabun. Tulabun. Selesai. Mudah insyaallah. Mama tinggal tempel-tempel aja. Haulai apa gitu ya. Tapi bukan cuman menulis tugas tersebut, tapi ummahat tulis di buku catatan. Ya, seperti ini hajun jamaknya hujajun. Qasirun jamaknya kisorun. Nah, pengayaan mufrodat. Pengayaan kosakata yang berjamak. Itu poinnya di sini. Sehingga kita tidak pusing dan tidak bingung ketika ada sebuah kalimat jamak yang dimana kita harus merubah ke tunggalnya dulu untuk memahami kalimat tersebut. Fahimtunna insyaallah. 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 Ustaz, Ini ya, apa mau silakan. tanya lagi? Boleh, silakan. Jadi kalau jamak mudzakkar salim itu akhirannya waw dan nun. Iya, Selain itu jadi jamak taksir gitu ya Ustaz? betul. Untuk Oh, saat ini. iya. Iya, karena kan temennya kita belum bahas tuh. Satunya lagi, ada jamak taksir, jamak mudzakkar salim, ada satu lagi tuh temennya. Untuk saat ini,
Kalau belakangnya bukan waw dan nun, berarti dia jamak Taksir. taksir. Itu dulu. Ya. Nah, fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Hal min soal, ada yang tanyakan Ummahat? Silakan. Ini untuk tugasnya di bagian 1 ada 25. Betul. Berarti ada 25 mufradat nih. Wah, banyak nih, lumayan kan? Ya, nambahin mufradat tentang jamak. Iya. Sangat bermanfaat ini. Ya. Meskipun pengerjaannya mudah, tapi kan poinnya untuk mengingat jamaknya nih. Jamak masing-masing dari mufradat yang sudah kita pelajari selama ini. Nah, ya. Ada yang ingin ditanyakan? Hal min soalin? Mafi soal? Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji milik Allah yang telah menyempurnakan amal soleh kita sehingga kita bisa paham, karena yang memberikan pemahaman adalah Allah. Wasilahnya adalah di majelis ilmu. Perantaranya adalah di majelis ilmu sehingga kita bisa paham ilmu yang bermanfaat. Dan nanti kalau sudah bahas itu barulah nanti akan kita berikan tugas tentang ya jamak-jamak yang ada dalam Al-Qur'an. Banyak sekali Ummahat. Selama ini Ummahat baca ya trikul ya. Trikul tuh Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu ada jamaknya ternyata. Ayat kursi ada jamaknya. Ya. Bacaan-bacaan sehari-hari ada jamaknya. Yang kita harus tahu itu masuk ke jamak apa? Taksir kah? Atau jamak muannas mudzakkar ya, salim ya, atau jamak yang lain seperti itu ya. Paham tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Paham insyaallah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada ummahat sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran dan juga istiqamah dalam menuntut ilmu bahasa Arab ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kehilafan, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran. Wa jazakumullah.